Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Di masa pandemi, peran lembaga penyiaran sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan juga menyebarluaskan informasi penanganan. Dan peran LPPL sebagai lembaga penyiaran publik yang juga mengedukasi masyarakat mendapat apresiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Jawa Timur. Bersama lembaga penyiaran swasta baik TV dan radio, Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur mendapat penghargaan sebagai lembaga penyiaran peduli pencegahan COVID-19. Selengkapnya dengan Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Sebagai lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah, selain bertugas menyebarluaskan informasi, juga melakukan edukasi. Dan salah satunya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Peran lembaga penyiaran di masa pandemi sangat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ini yang membuat Komisi Penyiaran Indonesia KPID Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur dalam perannya sebagai lembaga penyiaran peduli pencegahan COVID-19 pada Kamis kemarin. Seperti dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, lembaga penyiaran sangat membantu dalam mengedukasi masyarakat untuk patuh dan tertib di masa pandemi ini. Ini kalau tidak teman-teman media semua menyampaikan, Bu Kaji, ini masker untuk nutup hidung dan mulut. Bu Kaji, ini untuk penutup muka, bukan nutup kepala. Nggak nutut. Kalau misalnya relawan dan pemerintah, polisi, TNI ngurusi yang seperti ini, berapa banyak komunitas di Jawa Timur yang harus kita sapa dengan edukasi-edukasi pada kasus-kasus seperti ini. Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur. Saya Ahmad Afif Amrullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses kepada Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Jawa Timur yang hari ini telah mendapatkan penghargaan dari KPID Jawa Timur sebagai perkumpulan asosiasi yang peduli terhadap pencegahan COVID-19 di Jawa Timur. Salam untuk seluruh radio LPPL di Jawa Timur dan mudah-mudahan penghargaan ini terus menjadi pemicu dan juga penyemangat bagi kita semuanya untuk terus hadir sebagai lembaga penyiaran yang tidak hanya memberikan hiburan tapi juga memberikan edukasi dan sosialisasi serta menjadi lembaga penyiaran publik yang sesungguhnya. Selama ini melalui program siaran berjaringan serentak Jatim News Today Update COVID-19, setiap hari jam 11 siang, Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur memberikan info terbaru untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Meskipun hanya diikuti oleh LPPL Kabupaten Sidoarjo, Blitar, Gresik, Nganjuk, Pamekasan, Tuban, Kota Madiun, dan Kota Blitar. Jejak-jejak masa purba di Jawa Timur tersebar hampir semua kabupaten dan kota, mulai dari ujung timur sampai wilayah barat, dari pantai utara sampai pesisir selatan. Salah satunya di Kabupaten Nganjuk, ada penemuan fosil hewan purba, penemunya warga Nganjuk bernama Susilo. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk. Upaya Susilo mengumpulkan serpihan fosil di hutan Tritik Rejoso selama 8 tahun berbuah penghargaan. Dirinya dianggap berjasa dalam penyelamatan bukti sejarah tua. Pada hari Jumat 26 Juli 2020, Susilo asal Kelurahan Ganung Kidul, Kota Nganjuk mendapatkan penghargaan dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Awal perkenalan Susilo terhadap fosil sama sekali tidak direncanakan. Dirinya yang penggemar batu akik hingga sekarang masih bisa dilihat di rumahnya di Kelurahan Ganung Kidul, Kota Nganjuk.
Nganjuk. Halaman rumahnya tidak hanya diisi berbagai jenis bunga, melainkan berbagai jenis batu alam dibiarkan berserakan di halamannya. Pekerjaannya sebagai mantri di Perhutani Nganjuk yang mengenalkannya pada fosil. Susilo atau panggilannya Sus mulai bertugas patroli di kawasan hutan Desa Tritik Rejoso sejak tahun 2012. Sambil berkeliling mengawasi hutan, dirinya punya kebiasaan mencari batu alam di dalam hutan. Kebiasaan belusukan itulah yang mempertemukannya dengan fosil tulang hewan purba. Dirinya banyak menemukan tulang tanduk, gigi, hingga gading gajah. Kala itu Sus masih belum percaya jika benda-benda yang diketemukannya adalah fosil hewan purba. Kemudian dirinya mencari tahu sendiri tentang benda temuannya tidak hanya dari internet. Sus asal Magetan, lulusan salah satu SMA di Magetan. Dirinya datang sendiri ke Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Seperti hanya studi banding, dirinya melihat berbagai koleksi fosil yang ada di tempat tersebut. Dari kunjungannya itu, dirinya baru percaya jika benda yang diketemukan adalah fosil hewan purba. Sebab bentuk benda yang diketemukan di hutan Tritik dengan di Sangiran sama. Benda yang dimaksud adalah gading gajah sepanjang 260 cm dan diameter 17 cm. Meski benda tersebut rusak karena dipukul menggunakan palu, Sus tetap membawanya pulang serpihan tulang tersebut. Dengan penemuan fosil yang cukup beragam, ada 14 jenis fosil hewan purba yang diketemukannya. Untuk jenis gajah purba ada 2, yakni Stegenun dan Elypes. Elypes adalah gajah purba dengan ukuran lebih kecil, diperkirakan berusia 500.000 tahun sampai 800.000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dirinya juga menemukan fosil kerang laut, fosil kudanil, rusa purba, kurang-kura, banteng, kerbau, harimau, dan burung. Semuanya diserahkan ke Museum Anjuk Ladang, berharap temuannya semakin memperkuat sejarah tua di Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Jamu Madura sangat terkenal sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Pengobatan tradisional rupa-rupanya masih dipilih oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan penyakit dan perawatan kesehatan tubuh. Nah, jika Anda ingin sehat bugar dan tetap menjaga imunitas tubuh di masa pandemi saat ini tanpa ada efek samping, jangan lupa minum jamu Madura, warisan secara turun-temurun. Ocha Kalisa Ralita Pamekasan. Jamu Madura. Ya, jamu Madura sangat terkenal sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Pulau Madura merupakan daerah penghasil jamu Madura. Kabupaten Sampang terdapat 3 perusahaan jamu Madura. Kabupaten Sumeneb terdapat 15 perusahaan jamu Madura. Dan Kabupaten Pamekasan terdapat 25 perusahaan jamu Madura. Salah satu produsen jamu Madura di Pamekasan yang sudah terkenal adalah Jemu Cenur Koning yang beralamatkan di Jalan Kabupaten nomor 2 tepat di perempatan lampu merah kabupaten. Ya, usaha ini memproduksi bermacam-macam jenis jamu tradisional ramuan Madura dengan berbagai khasiatnya dan sudah menembus pasaran ke luar Pulau Madura hingga ke luar negeri. Bahan baku untuk pembuatan jamu Madura yang berasal dari Madura biasanya langsung dibeli di pasaran lokal setempat dari petani langsung dan petani yang mengantarkan bahan baku ke tempat produksi. Di antaranya, beberapa bahan baku yang banyak diambil dari Madura adalah temu ireng, temulawak, jahe, kencur, lempuyang, bangle, ada juga sambiloto, laos, kunir, kunyit, kunci, daun sirih, pinang, dan cabai jamu. Adapun beberapa jenis jamu Madura yang banyak sekali dicari oleh konsumen, baik dari orang-orang Madura sendiri maupun dari luar Madura. Seperti halnya jamu Madura khusus wanita. Di sana ada galian rapat istimewa, empot-empot, lulur kuning, lulur putih, boreh cair, sabun sepetuangi, sabun susu, dupa, dan ratus. Kemudian jamu khusus pasangan suami istri atau pasutri. Di sana ada jamu empot ayam, ada jamu kuat lelaki, galian rapat, dan bubuk kembali gadis, lelaki super, sehat laki-laki, sari rapat super, dan masih banyak jenis jamu tradisional Madura lainnya. Usaha jamu Madura saat ini masih layak untuk dilanjutkan dengan adanya keuntungan yang diterima produsen.
Produk jamu Madura masih disukai dan diyakini oleh konsumen karena kekhasiatannya. Eksistensi, ekspektasi, dan realitas pengembangan jamu Madura menurut perspektif produsen dan konsumen masih terus berjalan dan diprediksi akan mencapai peningkatan seiring dengan masih adanya banyak produsen jamu Madura dan menghasilkan produk untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Ya, pengobatan tradisional rupa-rupanya masih dipilih oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan penyakit dan perawatan kesehatan tubuh. Nah, maka dari itu Anda ingin sehat dan kebetulan berkunjung ke Pamekasan dan ingin mencoba kekhasiatan jamu Madura, jangan lupa mampir ke Toko Nur, Jalan Kabupaten nomor 2, tepat di pojokan lampu merah perempatan Kabupaten. Meskipun masih di masa pandemi, merawat dan melestarikan budaya warisan leluhur tetap harus dilakukan. Karena selain melestarikan, budaya warisan leluhur penuh dengan filosofi dan juga wujud rasa syukur pada Tuhan. Salah satunya kegiatan bersih desa. Dengan bersih desa, warga biasanya juga melakukan doa supaya pandemi cepat berakhir. Surya Muhammad, Mahardika Kota Blitar. Di tengah merebaknya wabah corona, masyarakat tetap guyup dan semangat melakukan agenda rutin tahunan, salah satunya tradisi bersih desa. Agenda kegiatan bersih desa ini tetap dilaksanakan oleh beberapa kelurahan di wilayah Kota Blitar demi menjaga dan melestarikan budaya serta kebiasaan yang sudah turun-temurun, utamanya untuk mensyukuri nikmat atas pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satunya adalah Kelurahan Blitar. Kelurahan Blitar adalah salah satu wilayah di Kecamatan Sukorejo yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Di Kelurahan Blitar terdapat beberapa peninggalan sejarah yang erat hubungannya dengan sejarah dan cikal bakal berdiri dan terbentuknya Kota Blitar. Salah satunya adalah makam Joko Kandung atau lebih sering disebut Adipati Aryo Blitar yang memimpin Kadipaten Blitar sekitar tahun 1723. Kelurahan Blitar masih memiliki lahan persawahan yang cukup luas dan memiliki penduduk yang sebagian berprofesi sebagai petani ini tetap melakukan kegiatan bersih desa yang dilaksanakan hari Jumat Pahing 10 Juli 2020. Lan para bakal saben witan niki kang mapan wonten 11 kawan gangsa pancer 6 kanggo siswipun dusun sedaya dipun kemu tansah marang sademateng para among. Diawali dengan kenduri atau kirim doa, yang pelaksanaan kenduri ini di salah satu paseban kecil di tengah area persawahan dengan melibatkan para petani. Juga dihadiri oleh Wali Kota Blitar serta Camat Sukorejo dan beberapa tokoh masyarakat yang semuanya mengikuti ritual atau kegiatan kenduri ini dengan khusyuk. Kenduri dipimpin oleh salah satu tokoh yang dituakan. Masyarakat yang hadir di kegiatan tersebut diajak untuk mendoakan para pepunden atau cikal bakal Kelurahan Blitar, yang diantaranya Adipati Aryo Blitar, Mbah Bondan Palupi, Mbah Dipo Kromo, dan leluhur-leluhur yang lain. Meskipun dengan segala keterbatasan, apalagi banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19, kegiatan bersih desa di Kelurahan Blitar tetap dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan berjalan dengan khidmat. Beberapa agenda kegiatan yang biasanya mewarnai kegiatan bersih desa ditiadakan, seperti kirap budaya yang biasanya diiringi panji-panji dan beberapa kesenian keliling kelurahan. Praktis, khusus untuk tahun ini kegiatan bersih desa di Kelurahan Blitar hanya diisi dengan kenduri yang dilanjutkan tasyakuran di Balai Kelurahan, serta ditutup dengan tayuban yang untuk tayuban ini sendiri hanya menampilkan 2 grepekan atau 2 lagu saja. Hal ini hanya untuk melaksanakan tradisi yang sudah turun-temurun berlaku di masyarakat Kelurahan Blitar, dengan tujuan utama adalah agar Kelurahan Blitar aman dan masyarakat tetap guyup rukun. Seperti disampaikan oleh Trina Nangkaryawan, Lurah Kelurahan Blitar. Di Kelurahan Blitar supaya warga Kelurahan Blitar sejahtera, guyup rukun, dan tidak ada satu hal yang melintang.
Dari seluruh kegiatan bersih desa yang dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan ini, Santoso, Wali Kota Blitar, mengungkapkan, meskipun dilaksanakan dengan penuh sederhana, tapi tidak mengurangi makna dari tujuan diadakan kegiatan bersih desa ini. Ini rangkaian yang biasanya pelaksanaannya memang agak rame, tapi karena ini berkenaan dengan virus corona yang belum selesai, maka secara ritual tetap diselenggarakan, tidak mengurangi makna kita di dalam berdoa. Juga berkirim doa kepada para leluhur, para sesepuh-sesepuh yang punya andil, yang mendahului, yang mengawali, yang cikal bakal dari Kelurahan Blitar ini. Itulah salah satu tradisi kebudayaan yang sudah melekat di kehidupan masyarakat yang harus dilestarikan karena di dalamnya banyak terkandung pesan dan contoh baik demi mewujudkan Kota Blitar yang bermartabat, berbudaya, serta gotong royong menuju Kota Blitar semakin maju. Surya Muhammad, Mahardika FM, Kota Blitar. Memperingati hari lahir suatu daerah, terutama di wilayah Jawa Mataraman, selalu diikuti budaya jamasan. Jamasan adalah membersihkan pusaka atau benda-benda peninggalan leluhur, seperti dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi. Prosesi jamasan dilakukan dengan protokol kesehatan karena masih masa pandemi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Pelepasan pusaka adalah prosesi rutin yang dilakukan setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi sebagai salah satu bentuk warisan budaya yang patut dilestarikan agar kita tidak lupa terhadap kemegahan nilai-nilai masyarakat yang luhur. Sedangkan jamasan pusaka meliputi 2 buah tombak, yaitu Kiai Singkir dan Kiai Songgolangit, serta 2 payung, yaitu Tunggul Wulung dan Tunggul Warono. Jamasan pusaka yang merupakan warisan para pendiri Kabupaten Ngawi pada masanya itu dilakukan oleh sesepuh agung. Satu persatu, pusaka yang cukup memiliki filosofi ini disiram dengan beberapa rupa kembang dan sesaji lainnya dengan diikuti kalimat mantra dari sesepuh agung yang didampingi para sesepuh yang tergabung dalam paguyuban Permadi Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, pusaka Kabupaten Ngawi ini diboyong dari pelangkanya yang ada di dalam Pendopo Widya Graha dengan dikawal oleh 5 sesepuh yang dipimpin oleh Ketua Permadi Cabang Ngawi. Suasana di Pendopo Widya Graha makin bertambah sakral ketika lantunan gending Pakur Matang tengah mengiringi jamasan pusaka yang ditabuh oleh para pengrawit. Jika biasanya pusaka sebelum dimandikan selalu diarak keliling kota, untuk tahun ini tidak dilakukan mengingat pandemi COVID-19. Ini seperti yang dikatakan Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi. Pusaka ini setiap tahun menjelang hari jadi, hari hayat. Lalu kita sucikan atau kita jamas. Hari ini ritual ini tidak bisa kita hindari, harus. Akan tetapi protokol kesehatan harus tetap kita lakukan, kita laksanakan sehingga dua-duanya kena. Protokolnya kesehatan kena, kemudian sebagai kewajiban kita menjaga tradisi, menjaga budaya tetap terjaga. Itu saja. Seusai jamasan, keempat pusaka diboyong kembali ke tempat semula. Seperti yang diketahui, kedua tombak dan kedua payung tersebut konon peninggalan para adipati yang memegang kekuasaan di era zaman Majapahit. Saya Henti Ludiana. Kabupaten Blitar selain kaya dengan tempat wisata sejarah dan pegunungan, juga punya beberapa lokasi pantai. Salah satunya Pantai Pangi. Terletak di pesisir selatan 40 km dari pusat kota Blitar. Keindahan alami Pantai Pangi bisa jadi catatan tersendiri untuk segera mengunjunginya. Ninda Alivia, Persada Kabupaten Blitar.
Sahabat, Anda ingin menikmati indahnya pesona pantai? Ini dia, salah satu tempat pilihan yang ada di pesisir selatan Kabupaten Blitar dan patut sahabat kunjungi. Datang saja ke Pantai Pangi yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung. Pantai ini terletak sekitar 40 km dari pusat kota Blitar dan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Mungkin nama Pantai Pangi belum terlalu familiar di telinga kita, tetapi kalau soal keindahannya, pantai ini rasanya juga tidak kalah menarik dari pantai-pantai lain. Memasuki kawasan wisata Pantai Pangi, sahabat akan disuguhi oleh pemandangan pantai yang masih alami dan mempesona. Pantai Pangi sendiri memiliki banyak keindahan dan keunikan tersendiri. Hamparan pantai yang putih dan bersih serta warna air yang biru kehijauan menambah keindahan dari pantai ini. Memang dari kejauhan air di pantai ini berwarna biru kehijauan. Debur ombak pantai yang bergulung lemah dan rendah dapat dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar bermain-main air atau berenang di sekitar bibir pantainya. Namun, pengunjung harus tetap waspada dan berhati-hati sekalipun ombak di pantai ini tergolong lemah dan rendah. Tidak hanya itu saja, keadaan sekitar tepian pantai juga tidak kalah menarik. Pasalnya di tepian Pantai Pangi ini banyak ditanami dengan pohon-pohon cemara yang teduh dan rindang sehingga mampu membuat suasana di Pantai Pangi ini menjadi terasa lebih asri. Bagi sahabat yang ingin menikmati keindahan dan kesejukan Pantai Pangi Blitar, segera luangkan waktu untuk datang ke Kabupaten Blitar. Untuk mengisi akhir pekan, wisata alam Gosari Gresik bisa jadi pilihan. Murah, meriah, tapi cukup memanjakan mata dengan keindahannya. Lokasinya ada di ujung Pangkah Gresik. Ada spot foto yang instagramable yang bisa buat kita eksis di media sosial. Mahruzari Iskandar, Suara Gresik. Jika kamu tengah ada di Gresik, tak salah untuk mampir ke wisata alam murah meriah namun punya pemandangan tidak kalah menarik, yakni wisata alam Gosari atau Wagos. Wisata alam yang berada di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik ini bisa jadi salah satu pilihan akhir pekan yang menarik. Wisata yang baru mulai dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini menyediakan spot menarik yang bisa dijadikan objek foto oleh pengunjung. Ada pula kolam renang yang terletak di sebelah mata air peninggalan zaman dahulu. Bukan itu saja, ada beberapa situs kuno bersejarah yang terletak tidak jauh dari lokasi wisata, mulai dari situs Pulau Graba, Makam Kuno Tugaran, hingga Gua Putulan yang terletak di Gunung Kapur Gosari. Selain spot foto yang disediakan oleh pihak pengelola, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam yang disuguhkan di sekitar lokasi wisata. Pemandangan alam yakni berupa gunung kapur dan lahan pertanian yang dikelola oleh milik warga setempat. Cukup dengan 10.000 saja, kalian bisa menikmati wisata alam Gosari. Nah, murah kan sahabat? Jika kalian mampir Gresik, jangan lupa mampir ya. Mahruzari Iskandar, Suara Gresik untuk Potret Jawa Timur. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Andri Firmansyah. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 93 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.